Salam bagi kita semua, Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya semua sehat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih atas kasih-Mu Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami satu hari ini, kami ingin Tuhan mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan kepada kami untuk melakukan aktivitas kami sehari ini. Ajarilah kami Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kepada kita untuk melakukan segala yang akan kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini diambil terambil dalam kitab Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6, demikian firman Tuhan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema yang sampai kepada kita pagi ini yaitu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sering terjadi atau seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai persoalan. Nah, respon kita pun Bapak Ibu bermacam-macam. Umumnya kita gampang kecewa. Kenapa? Karena merasa bahwa pertolongan Tuhan tidak tepat waktu seperti yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu, perihal waktu inilah yang menjadi persoalan bagi kita, persoalan bagi kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena kita menghendaki pertolongan Tuhan datang tepat waktu, tidak perlu menunggu. Nah, itulah keinginan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, padahal kita seharusnya tahu bahwa waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Nah, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu. Nah, namun yang pasti suatu saat janji Tuhan akan digenapi. Nah, karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berisi ribuan janji Tuhan, dan tak satu pun janji itu tidak digenapi. Dapat kita lihat di Mazmur 12 ayat 7. Akan saya bacakan, demikian firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah,
inilah Bapak Ibu yang menjadi alasan kuat bahwa janji Tuhan tidak pernah tidak ditepati. Nah, yang menjadi pertanyaan, benarkah pertolongan Tuhan itu terlambat? Kita menganggap pertolongan Tuhan itu terlambat dan tidak tepat waktu oleh karena kita mengukurnya menurut agenda kita. Kita mengukurnya menurut rencana, menurut waktu kita. Sementara Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang mungkin banyak kita alami. Inilah yang mungkin dirasakan oleh sebuah keluarga di Betania, Maria dan Marta. Di mana pada saat itu mereka sedang menghadapi persoalan, yaitu Lazarus saudaranya sedang sakit parah. Lalu mereka mengirim kabar tentang sakit yang dialami saudaranya ini kepada Yesus, dengan harapan Yesus bergegas datang ke Betania dan menyembuhkan saudaranya itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenyataannya apa? Responnya adalah Yesus benar-benar di luar dugaan. Respon Yesus benar-benar di luar dugaan dapat kita lihat. Mari kita perhatikan ayat yang menjadi renungan kita. Akan saya bacakan. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah respon Yesus. Nah, setelah itu sesuai dengan waktunya, Yesus pun datang ke rumah mereka. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus tiba, Lazarus sudah mati. 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, secara manusiawi, secara pandangan kita, kedatangan Tuhan ini, kedatangan Yesus ke rumah Lazarus ini sudah terlambat. Sudah sia-sia. Tetapi di balik itu ada waktu atau ada rencananya yang luar biasa dan Lazarus pun dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini selain mengajarkan kepada kita bahwa waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kita agar kita belajar percaya. Nah, kita lihat pada ayat 15. Inilah yang menjadi dasar kuatnya Tuhan mengajarkan kita agar kita belajar percaya. Di ayat 15 dikatakan, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya." Jadi Yesus mengajarkan kita pada konteks ini adalah belajar percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah firman atau renungan yang sampai kepada kita. Renungan singkat ini menjadi kekuatan kepada kita, mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Demikianlah Bapak Ibu firman yang singkat ini, kiranya firman ini dan renungan ini bisa menjadi kekuatan kepada kita untuk melakukan aktivitas kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah mengajari kami. Kami percaya Tuhan dengan kesabaran-Mu Engkau telah mengajari kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu, sebab kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa kekuatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan renungan ini, kiranya Engkau memberkati. Engkau ya Tuhan memberikan firman ini bertumbuh di dalam hatinya dan ia semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepada kami semua, kiranya Tuhan juga yang memberkati, memberikan kesehatan dan yang selalu memimpin kami dalam segala hal. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun berada. Engkau juga Tuhan yang memberkati mereka. Engkau juga Tuhan yang memberikan kesehatan, melimpahkan rezeki dan selalu memimpin setiap langkah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu. Kiranya Tuhan segala pekerjaan yang dilakukan gereja-Mu sebagai kemuliaan nama-Mu menjadi agar nama-Mu termasyurkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami ini, negara yang kami cintai ini. Tuhan, Engkaulah yang memberikan
hikmat kepada pemimpin kami agar mereka Tuhan dapat memimpin negara kami ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan yang sampai kepada kita Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.